dengan sangat mudah sih, karena memang proyeknya seru, sesuatu yang baru, fresh juga, dan aku senang bekerja sama dengan semua pihak, sama Kak Reza apalagi pertama kali, jadi tidak susah menentukan untuk masuk proyek ini. Buat Kak Reza mungkin apa sudah izin ke Deva, mungkin kan tadi dibilang sahabat kan dia sama Deva, mengingatkan ketika dia izin banget, sampai 3 kali izinnya. Ya. Tanda tangan surat dulu, terus bercanda. Izin, ya maksudnya ngobrol biasa aja, nggak ada yang gimana. Karena saya sahabat, Jadi lebih gampang. Bu Lesti dan Udah Pamana. sahabat sama best man waktu Best itu. man, betul. Kak Reza bilang best man waktu kami menikah, jadi Bu Lesti dan Pak Manos kalau sama Reza kan udah pernah. Kalau sama Mika nih seperti apa akhirnya oke Mika include nih di project ini. Gimana? Bu Lesti dulu. itu saya sempat melihat Mika di teater kebetulan baru very recent, dan waktu itu sangat menarik ya karena kan lagi pandemi. Reza juga waktu itu I think we were there, jadi melihat, so it's like dan menarik nih, cocok gitu karena kita Pak Manos we are always talking about cari couple yang nggak disangka-sangka oleh penonton gitu. Dan kayaknya nih couple ini look very good on screen. Untuk Mas Reza sama Mika, untuk adegan intimate, kalian ada batasan apa sih yang disepakati sama tim produksi ketika sama? Karena nggak ada yang intimate sampai gimana banget ya gitu. Jadi secara teknis didampingi oleh, artinya kita konsultasi dulu MD, Pak Manoj, kemudian bersama WTV mempersiapkan tim untuk intimacy coordinator yang mengawal proses dan berbicara dengan director, sehingga kita tuh udah waktu eksekusi adegan itu udah nggak ada kecanggungan lagi gitu, karena sebenarnya it's very well choreographed juga gitu. Yes, ya itu semua koreografi sebenarnya gitu karena udah diatur dari sebelumnya, kita udah ngobrol bareng, jadi memang semua sudah disesuaikan dengan kesepakatan bersama sih. Yang nyaman untuk Mika dan yang nyaman untuk saya juga. Jadi kami sama-sama nyaman. Ya. Jadi kalau mau lihat benar-benar triknya kayak apa, bisa nonton lebih jelas, analisa, bisa lebih Zoom deh. Reza kan udah sering diperankan sebagai sosok suami atau pasangan dengan berbagai macam, udah dari yang selingkuh terus sekarang kawin tangan, apalagi sih karakter dari seorang suami atau pasangan itu yang mau dieksplor. Yang ini yang membedakan adalah ini tuh pendekatan komedinya lebih kuat dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi artinya dinamika kami juga diisi dengan satu touch yang lebih komedik juga gitu. Ada beberapa sentuhan-sentuhan komedi khas Mas Benny juga gitu ya, yang menurut saya itu menjadi satu suguhan karakter yang menarik gitu, dinamika yang lebih menarik gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan, ya itu yang membedakan gitu. Karena jelas ini agak berbeda lagi dari saya ambil dari yang di TV aja deh gitu ya. Itu berbeda dengan peran-peran sebelumnya di MD dan bersama WTV. Tapi ada peran lain tentang sosok suami yang mau dieksplor nggak sih, karakter? Harus nonton. Kalau kan pertanyaannya ada yang mau dieksplor nanti setelah ini. Iya. Tergantung Pak Manos eksplornya jauh. Kalau Pak Manos eksplornya jauh sama WTV atau sama yang lain, ya saya ikut aja. Tantangannya gimana sih? Apa aja yang udah dilewati tantangannya dan cara kalian? Tantangannya apa ya Mika? Tantangannya mungkin kalau aku ngerasanya ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang cukup tabu ya. Maksudnya permasalahan pernikahannya gitu tuh cukup tabu gitu ya. Mungkin jarang disampaikan oleh orang atau jarang dibahas. Mungkin even kita sama teman sendiri aja belum tentu akan ngomongin masalah beginian gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang tabu, sesuatu yang mungkin tidak sering diucapkan oleh orang-orang, tapi bisa saja terjadi gitu di kehidupan orang-orang yang mungkin mereka tidak pernah katakan atau tidak pernah bisa menemukan solusinya. Itu yang justru lebih susah karena kita membawakannya secara light gitu, sesuatu yang mungkin topiknya berat tapi dibawakan genre-nya, vibe-nya semua tuh very light, dan harusnya sih yang nonton bisa terbawa, bisa ikutan kita ketawa juga gitu. Jadi banyak selipan-selipan yang memang mungkin membahas masalah yang berat tapi dibuatnya secara ringan gitu. Pesan apa sih yang ditunjukkan dari kawin tangan? Pesan banyak sih sebenarnya, maksudnya mungkin secara general dilihatnya hanya masalah pernikahan gitu, tapi sebenarnya banyak, ada masalah individu selesai dengan masa lalunya gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang akhirnya membuat kami menjadi karakter yang seperti itu gitu, yang bisa disaksikan gitu, dan itu akan
akan di-reveal semakin ke belakang tuh akan di-reveal apa sih yang terjadi sebenarnya, kenapa mereka nih seperti ini gitu. Jadi itu harus Dan juga Mas yang mau ditonjolkan adalah biasa orang kalau ada problem begini diem, nggak pernah mau ceritakan, malu sama suami istri jadi jarang. Ini membuka bahwa eye opener, jadi lebih kita bisa menerima. Karena kalau ada kejadian begini, apa poinnya? Kita mau diam atau kita mau kita atasi? Sama temen aja, contohnya di sini, kamu berapa kali? 10 kali, itu kan dia bohong, udah diam. Terus pas Reza ditanya sama temennya, berapa kali kamu? 5 ya. Jadi kadang kita suka perasaan kita suka takut ngomong kebenaran yang dia tabu. Jadi itu moral value-nya. Itu eye opener. Bagi saya kalau kita bisa dengan film ataupun series, dengan film kita bisa ada moral value tanpa menggurui, itu formula yang sukses. Right. Thank you. Terima kasih. Thank you guys.